Nah, lanjutkan kemarin. Halaman 32. Gak ada ya? Oke. Hadis Al-Hadi wal Ishrun 21. Abi Amrota Sufyanu bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah sumastaqim rawahul Muslim. Ya, diterjemahkan. Nabi Amrah. Hadis ke-21 dari Abi Amrin, dan dikatakan Abi Amarta Sufyan ibnu Abdillahi radhiyallahu anhu, dia berkata, kultu, katakan kepadaku ya Rasulullah, kuli fi islami, katakan untukku di dalam Islam, kaulan, di dalam Islam, perkataan yang aku tidak bertanya kepada selainmu. Qala, dia berkata, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian istiqomah. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Al-Hadi wal Ishruna, itu hadis yang ke-21. An Abi Amrin, jadi kita baca Al-Hadi itu tidak, Al-Hadinya tidak fathah ya, karena bukan 11 tapi 21. Sehingga apa? Al-Hadi. Ya, sehingga dan Al-Hadi di sini i'rabnya apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. I'rabnya apa ini? Bapak Fadil. Rofa, karena tanda rofanya iya, domah muqaddarah. Wal isrun lima dam marfu ataf, ini ya. An Abi Amrin, Abi huna majrur. Abi di sini adalah majrur, ya. Kenapa majrur? Ya, masbukun bi'an, karena didahului an. Wa alamatu jarrihi, coba tanda jarnya apa ini, Bapak Itono? Nah, apa ini? Kalau jawab mungkin nggak perlu pakai pi, apa ya? Tanda jarnya ya. Apa? Ya. Iya, kenapa ya? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. An Abi Amrin, kenapa jar ini? Bapak Sukiman. Satiman. Bapak Satiman. Mudhaf ilaih, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Wah, bebas. Tanda jarnya apa?
Kasroh tamrin, bagus. Kasroh. Apa bedanya Umar dengan Amr, Mas Agung? Apa bedanya Umar dengan Amr? Iya, wawunya bagus. Umar itu tidak ada wawunya. Jadi wawu ini untuk membedakan antara Umar dengan apa? Amr. Ya, dan Amr. Iya, Amrin. Sehingga kita mengi'rab pada huruf roknya, bukan wawunya. Nanti kalau wawu dikira kasrah apa? Muqaddarah itu ya, kan nggak bisa kasrah muqaddarah. Ini hanya sekedar untuk membedakan antara Amr dengan Umar. Waqila dari Abu Amr, waqila tapi ada yang mengatakan Abi Amroh. Abi Amroh. Coba Amroh di sini i'rabnya apa ini? Mas Khotob. Amroh. Rofa, nasab atau jer. An Abi Amroh. Nasab. Kenapa nasab? Karena fathah ya. Tidak setiap fathah nasab kan? Nah, ada yang fathah tapi tidak nasab. Contohnya mamnu minas sorfi. An Abi Amrota. Amrota ini rofa, nasab atau jer. Kenapa jer? Iya, bagus. Jer karena mudhof ilai. Tanda jernya apa? Tanda jernya apa itu? Fathah, bagus. Kenapa tanda jernya fathah? Mamnu minas sorfi, ya bagus, karena termasuk isim yang tidak boleh ditamyin. Waqila Abi Amrota Sofyan. Nah, coba ini Sofyan ini i'rabnya apa ini, Bapak Sugeng? Jer. Kenapa jer? Badal. Badal dari mana? Abi, bagus, Masya Allah. Jadi Sofyan ini adalah jer karena badal dari Abi. Ini namanya nama membadali kunyah. Namanya apa? Karena Abu Amr ini kan kunyah. Abu Amr itu kunyah. Namanya siapa? Sofyan. Itu namanya badal bisa. Nama bisa membadali apa? Kunyah. Ini namanya nama membadali apa? Kunyah. Juga bisa dibalik. Kunyah bisa membadali nama atau lakob. Lakob juga bisa membadali nama. Pokoknya bisa jadi saling membadali lah antara kunyah, nama, dan apa? Lakob. Lakob itu apa? Gelar. Lakob itu gelar. Ya, waqila Abi Amrota Sofyana. Tanda jernya apa ini Bapak Sugeng? Kenapa? Karena mamnu minas sorfi. Kenapa Sofyan di sini mamnu minas sorfi? Iya, karena nama laki-laki yang diakhiri apa? Alif dan Yun. Selain Sofyan apa? Sulaiman. Terus Usman, Marwan, apa lagi? Usman, Sofyan, Usaiman. Apa? Yang penting jangan bakwan ya. Bakwan, Bapak mana Safi? Ya, bagus. Sofyan ibn. Nah, ini coba ibn ini i'rabnya apa ini Mas Supri? Rafa nasab atau jer?
Kenapa jer? Badal dari? Iya, bagus. Ibn di sini adalah jer karena badal dari mana? Sofyan. Abdi, kenapa jer? Abdi kenapa jer ini, Bapak Satiman? Apa? Apa tadi? Masya Allah, bagus. Mudhaf ilaih, Masya Allah, bagus. Allahi, Bapak Satiman kenapa jer? Sama ya, sama mudhafun ilaih, bagus. Jadi mudhaf ilaih berurutan ya, Masya Allah. Sofyan ibni Abdillahi radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu ini namanya jumlah apa ini, Bapak Teguh? Masya Allah, bagus. Apa kedudukan i'rabnya? La mahala laha minal. Masya Allah, bagus. Jumlah i'tiradiyah itu adalah jumlah yang la mahala laha minal i'rab, tidak punya i'rab. Laha minal i'rab. Jadi dia tidak punya i'rab. Kalau tulisannya berarti la mahalla laha minal i'rab. Ini yang belajar warisan siapa ini? Ustaz sama ya. Oh, Masya Allah. Ya kadang ada yang nggak suka belajar warisan. Hah? Apa? Oh ya. Katanya ya orang ilok itu ya. Kalau mata Mas aku nggak ada yang dibagi tadi ya. Ada ya, Tarika. Tunggu bagiannya. Ya. Radhiyallahu anhu. Jadi jumlah ini jumlah fi'liyah, i'tiradiyah yang tidak punya kedudukan i'rab. Sama. Nanti kalau ada sallallahu alaihi wasallam, azza wa jalla, rahimahullah, hafidahullah, itu nggak punya kedudukan i'rab. Qala. Qala. Man qala? Sofyan bin Abdillah. Sofyan bin Abdillah ini kunyahnya siapa? Abi Amroh atau Abi Amr? Iya, ada yang mengatakan Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amroh. Qala, beliau mengatakan, qultu, man qala? Ya, Abu Amr atau Sofyan. Qala qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa i'rab dari Rasul di sini? Apa i'rab dari Rasul? Coba, Mas Agung. Kenapa nasab? Iya, dia adalah munada yang mudhaf. Bagus. Munada yang mudhaf itu adalah nasab. Barakallahu fiik. Jadi munada yang mudhaf itu adalah nasab. Ya Rasulullah berarti Allahi sebagai apa?
mudhafun ilaih. Kulli, kulli, kul. Ini adalah isim atau fi'il? Fi'il apa? Amr. Fi'il madinya qala. Ya, coba di sini setiap fi'il ada fa'il. Mana fa'ilnya kul? Mas Khotob. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, mana ini apa? Fa'ilnya kul. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Takdiruhu, iya, mumtaz, barakallahu fiik. Dhamir mustatir, takdiruhu apa? Anta, masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Dhamir mustatir, takdiruhu apa? Anta. Dhamir mustatir, takdiruhu anta. Kulli, katakanlah kepadaku. Fil islami, fil islam, ya, fil islam. Islam ini adalah isim ya. Tanda isimnya apa di sini? Alif lam. Diakhiri huruf jar. Bagus. Didahului huruf jar fi. Kulli fil islami, katakanlah kepadaku dalam Islam. Islam ini apa fi'il madinya? Coba Bapak Witono. Apa ini? Aslama, masya Allah, bagus, barakallahu fiik. Kaulan kenapa nasab ini, Bapak Fadli? Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari mana? Dari qul. Ya, maf'ul bih dari qul. Sahih ya, Mas Supri? Maf'ul mutlak. Kenapa kamu maf'ul mutlak? Iya, karena muncul dari apa? Fi'ilnya. Karena muncul dari apa? Maf'ul bih masuk jika bukan dari fi'ilnya. Kulli fil islami qawlan wa qulu qawlan sadida. Qawlan sebagai apa? Maf'ul mutlak. Wa qulu qawlan sadida. Kalau nggak hati-hati, biasanya khutbahnya keliru. Terus semangat qawlan syadida. Ya. Kalau pakai sin, qawlan sadida, sa biasa, artinya katakanlah perkataan yang lurus. Tapi kalau diganti sya yang titik 3 itu qaulan syadida, artinya adalah ucapkanlah perkataan yang keras. Akhirnya ya khutbahnya keras itu ya. Khutbahnya keras. Padahal sadida, lurus, bukan keras. Ya. Kulli fil islami qaulan, maf'ul mutlak karena muncul dari fiilnya kul. La as'alu, la di sini adalah la nafi. La nafi ya, dia tidak beramalan kan? Tidak beramalan terhadap fiil mudhari'. Nah, di sinilah as'alu ini nama mana fa'ilnya. Bapak Satiman. Nah, domir takdiruhu apa?
As'alu. Ya, bagus. Masya Allah. Mumtaz. Dhamir mustatir takdiruhu anna. Mumtaz. Barakallahu fiik. La as'alu. As'alu ini namanya jumlah apa ini? Mas Agung. La as'alu namanya jumlah apa ini? Ya masuk juga satu kesatuan. Bagus, Masya Allah. Jumlah fi'liyah pertanyaannya adalah apa i'rab dan kedudukan jumlah fi'liyah tersebut? La as'alu jumlah fi'liyah. Apa i'rab dan kedudukannya? Fa'alam ma'at berarti fi mahal ya Pak? Masya Allah. Fi mahal nasbin sebagai apa? Naatnya. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi adalah jumlah fi'liyah la as'alu fi mahal nasbin naatnya qaulan. Anhu di sini dhamir hu kembali kemana ini Mas Khotob? Ada dhamir harus tahu kemana kembalinya. Dhamir hu kembali kemana? Qawli fil islami qawlan la as'alu anhu. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Ya, anhu itu kembali ke qawlan. La as'alu anhu ahadan. Kenapa nasab Mas Supri? Maf'ul bih. Dari mana? As'alu. Bagus. La as'alu anhu ahadan. Ahadan itu adalah maf'ul bih dari mana? As'alu. Ghair. Ini Bapak Sugeng. Ghair di sini apa i'rabnya? Dorof. Berarti dia rofa, nasab atau jer? Nasab. Nasab karena apa? Dorof. Ya. Dorof apa Bapak Sugeng? Dorof zaman atau makan? Zaman. Dorof zaman. Apakah ghairokah berkaitan dengan zaman? Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairok. Ya. Apa? Hah? Taat kemana? Naat ke ahadan. Sahih, Bapak Teguh? Khata, ya. Insyaallah khata. Kalau khata berarti harus dibenarkan. Ayo, apa yang benar ini? Tamyiz. Istisna atau mustasna.
Mustasna. Ghaira di sini adalah mustasna. Sahih Bapak Fadli? Mana yang benar ini? Nah, ya. Ya. Nah, sahih Bapak Witono, yang benar yang mana ini? Apa? Pas nih. Coba Mas Supri. Naat karena apa? Fi mahalinas isbin. Ahadan nakirah atau makrifat? Ya, ahadan nakirah atau makrifat? Nakirah. Ghair. Berarti bisa nggak jadi naat? Ya, tanwin. Dia kan nakirah. Apa? Nggak bisa. La as'alu anhu ahadan ghairak. Ya. Kalau dari pengertiannya yang Allah kata yang kita akan bertanya dari pada kalau dari pengertian. Bagus. Jadi di sini adalah i'rabnya adalah pembahasan i'rab ghair. I'rab apa? Ghair. Sudah ada belum di muhtarat? Sudah ya? Belum? Apa i'rab ghair? I'rab ghair itu sebenarnya kan ghair itu termasuk alat istisna ya. Kan mirip dengan ilah toh. Tapi dia itu di i'rab seperti i'rab setelah ilah. Ghair di i'rab seperti apa? I'rabnya isim setelah ilah. Kalau setelahnya mesti mudhof ilaih terus. Ghairoka ka ini fi mahali jarin mudhof ilaih. Setelah ghair mesti mudhof ilaih terus. Tapi ghair ini di i'rab dengan i'rab mustasna dengan ilah. Jadi kan gini. Makanya kan mustasna kan dengan ini ya. Namanya kan ja'atulabun illa wa zaidan gitu ya. Sebenarnya kan ilah ini kan alat istisna. Sama dengan ghair. Ghair itu juga alat apa? Istisna. Nah, untuk mengi'rab ghair ini adalah i'rab ghair sama dengan i'rab isim setelah ilah. Sama dengan apa? I'rab isim setelah ilah. Padahal ghair sebenarnya masih alat ya. Ghair ini kan sama dengan ilah artinya. Tapi i'rab ghair karena dia isim ya i'rab dengan apa? I'rab isim setelah ilah. Salah, ghairi dari ini kembali ke sini. La as'alu apa tadi? Anhu ahadan. Nah, berarti sini apa? Kalau menentukan setelah istisna itu dilihat kalimatnya positif atau negatif dulu. Negatif ya? Negatif karena adalah disebutkan mustasna minhunya enggak? Ahadan. Mustasna minhu. Berarti kalau apa?
Kalau kalimatnya negatif dan disebutkan mustasna minhunya, bagaimana i'rabnya? Nah, kalau nasab bisa sebagai mustasna. Juga nomor 2, i'rab nomor 2 apa? Bukan, kedudukannya itu kalau nggak disebutkan ahadan. Kalau mustasna minhunya nggak disebutkan. Kalau mustasna minhunya nggak disebutkan, baru di-i'rab sesuai kedudukannya. Nah, bisa apa? Bisa mustasna, ini yang tadi belum disebutkan, atau badal. Ghaira ini membadali apa? Ahadan. Nah, bukan atof ya. Bukan badal biasa. Itu badal. Atau mustasna juga bisa. Karena kan apa? Negatif disebutkan apa? Mustasna minhunya. Atau bahkan na'at pun juga bisa. Karena ada yang meng-i'rab itu apa? Na'at. Jadi ada berapa i'rab di sini? Boleh 3 i'rab. Yang pertama apa? Mustasna. Nasab kan sebagai apa? Mustasna yang kalimatnya negatif tapi disebutkan apa? Mustasna minhunya. Yang kedua apa? Badal. Ghair itu badal dari mana? Ahadan. Yang ketiga apa? Na'at. Boleh ketiga-tiganya. Maf'ul bih nggak bisa. Tetap nasab. Apapun tetap nasab dia. Nggak bisa ghairi. Qulli fil islami, katakan kepadaku dalam Islam, qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu, yang aku tidak akan menanyakannya, ahadan, kepada seorang pun, ghairaka, selainmu, selain Anda ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menjawab, qul, katakanlah. Ini wasiat ini ya, kita pegang. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian apa? Istiqomahlah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Amantu, ini fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Bersambung dengan dhamir apa? Tu. Bagus. Fi'il madhi ini ikut wazan apa ini? Coba. Fi'il madhi di sini ikut wazan apa di sini? Coba Bapak Witono. Ya. Apa? Af'ala. Masya Allah, bagus. Af'ala. A'mana yu'minu. Dan salah satu ya, a'mana yu'minu. Karena a itu susah, maka apa? Diganti panjang. Amana. Tapi nanti mudhari'nya kembali lagi. Yu'minu. Amana yu'minu. Af'ala yuf'ilu. Bagus. Amantu billah. Mana fa'ilnya? Domir tu, amantu billah, amantu ya, jadi amana yu'minu, imanan, iman itu biasanya nanti bersambung dengan huruf jarbi. Amantu billah, amantu bika, saya percaya kepadamu gitu ya. Jadi amantu billah, saya beriman kepada Allah.
Terutama kalau sering ada was-was setan, ada bisikan-bisikan setan yang bisikan tersebut jika diucapkan maka itu kekufuran. Gitu loh. Jadi ada bisikan-bisikan kalau diucapkan itu adalah apa? Kekufuran. Nah, sehingga hati seorang itu bergejolak terkadang. Harus dilawan. Gimana kalau hati seorang bergejolak sampai mengatakan man khalaqaqada man khalaqaqada man khalaqallah gitu ya. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Lalu apa? Siapa yang menciptakan? Allah. Sampai gitu, pas-pas setan. Nah, kalau ada seperti itu, berarti itu iman seseorang sedang diuji ya. Dzalika sharihul iman. Kalau seperti itu bagaimana obatnya? Istighfar. Qul amantu billah. Jadi apa ya? Falyasta'id billah, minta perlindungan pada Allah. Terus amantu. Ya, terus yang ketiga adalah falyantahi, hendaklah menyudahinya. Isti'adah, menyudahi, dan apa? Memperbarui keimanan. Qul mengatakan apa? Amantu billah. Tapi kadang muncul ide-ide itu pas di kamar mandi. Bener nggak? Iya. Nah, muncul ide-ide itu. Itu pas mandi, gebyur itu kadang muncul ide. Kenapa? Nggak tahu ya, Pak bisa. Muncul ide-ide gitu. Ya. Apa? Ide yang baik atau ide yang buruk? Ide yang baik. Ide yang baik. Ya, ide yang baik. Mau nulis apa gitu ya, artikel atau apa, muncul ide-ide itu. Nah, sholat. Qul amantu billah. Jadi kalau ini ya, wasiat Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim. Kemudian apa? Istiqomahlah. Ya. Kalau di kamar mandi itu kalau hanya membatin ayat-ayat itu boleh pusat. Iya. Tidak. Terus silakan ya. Gak apa-apa nih. Nah, tapi yang penting nggak disengaja membatin Al-Quran di kamar mandi gitu ya. Yang penting kalau tersirat atau nggak masalah. Atau zikir dalam hati nggak apa-apa. Yang penting tidak diniati apa? Kalau menyebut asma Allah di kamar mandi, tetapi apa itu? Dalam hati. Boleh. Boleh. Atau dalam keadaan dengan apa itu? Kalau itu istighfar dalam hati. Oh ya, okay. Bisa. Istighfar dalam hati. Termasuk ketika wudhu di kamar mandi, bismillahnya dengan apa dalam hati. Okay. Yang tidak boleh di kamar mandi itu benar-benar membaca Al-Quran. Iya, sama mengucapkan asma Allah. Okay. Makanya doanya sebelum masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau tidak sengaja, misalnya teringat yang sudah dipanggil Allah itu di sini apa itu ya Allah, ya nggak apa-apa, yang penting kan di luar kontrol ya. Terus bariku astagfirullah. Jadi kan ya, istighfarnya di dalam hati. Itu sebagian ulama itu ketika kamar mandi pegang mulut, seperti Syekh bin Baz itu dipegang mulutnya. Karena apa? Saking banyaknya zikir kepada Allah, takut keceplosan di kamar mandi. Iya, Masya Allah, saking membasahi lisannya dengan berzikir pada Allah. Itu luar biasa. Ya.
Ya, Hmm. apakah termasuk lafaz-lafaz mereka itu tidak boleh dilakukan di area kubur? Iya, terutama kan nggak ada tuntunannya toh. Ila hadhil janais ila hadratil mayyit gitu ya. Al-Fatihah gitu kan ya. Ya, tapi boleh, sebenarnya boleh kalau memang ada sebabnya. Contohnya apa? Contohnya sholat jenazah di kuburan. Itu kan boleh. Boleh nggak? Boleh. Sholat jenazah di kuburan hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ketika ada tukang sapu masjid meninggal kan Nabi belum dikasih tahu ya sama sahabat, dikabari. Tapi malamnya sudah dikuburkan. Kemudian apa? Rasulullah mensolatkan di kuburan. Termasuk yang telat mensolatkan sudah dikubur boleh. Nah, ketika sholat jenazah di kuburan boleh membaca Al-Fatihah. Terus yang kedua, di beberapa apa itu kuburan itu ada musola, masalah gitu. Maka itu memang sholat. Jadi kuburan di dalamnya ada musola. Itu di luar pintu biasanya di luar pintu kuburannya. Yang penting di luar kuburan enggak apa-apa. Di luar kuburan. Di luar apa? Di luar kuburan. Meskipun idealnya dibatasi dengan jalan, terus ada tembok pembatas seperti itu. Itu lebih bagus. Idealnya seperti itu. Ya. 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 Oh ya. Dalam sebuah hadis itu kadang ada apa namanya? Ada hadis yang memang tidak ada asbabul wurud seperti ayat. Ayat itu ada asbabun nuzul, ada yang ibtidai. Gitu. Jadi memang asbabul wurudul hadis itu kadang apa namanya tidak dijelaskan secara spesifik gitu. Seperti ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzul. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu apa? Tidak ada asbab nuzulnya. Tidak ada apa? Asbab al-wurudnya. Meskipun ya secara asal apa namanya? Ya ada cerita lengkapnya kan gitu. Ada kisah apa? Kisah lengkapnya. Tapi terkadang ya tiba-tiba Nabi mengatakan inna mimma adrokanna in kalamin dalam tastahi fasna masyita. Di sini belum apa dijelaskan ya, belum dijelaskan apa asbabul wurudnya. Bisa jadi memang apa namanya ya tidak ada, tidak jelaskan karena nggak mesti hadis ada asbabul wurudnya gitu. Tapi kalau ada kisah yang lengkap berarti itu ada asbabul wurudnya gitu. Seperti latak dob itu kok tahu-tahu apa mengatakan latak dob itu kan ada yang minta nasihat itu ya, minta nasihat. Iya, di sini nggak dijelaskan apa, tidak terkhusus pada orang yang apa ahli maksiat tertentu gitu ya. Meskipun memang konteksnya mengarah ke situ. Di dalam tastahi fasna ma syita. Dan ini adalah ancaman kan gitu. Tahdid. Ya. Sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan besok pada lughatul hadis dan fawaid mustanbatohnya. Ya, ini sudah banyak peningkatan ya dari teman-teman untuk mengi'rabnya. Ya, Masya Allah. Nanti lama-lama sudah bisa apa namanya membaca kitab gundul dan menerjemahkannya. Ya. Ya, demikian kita cukupkan. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina.
Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.